Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 45 menit ke depan insyaallah kita mentadabburi surah Al-Qadar yang akan kita ambil fawaid atau pelajaran yang berkaitan dengan akidah dan tauhidnya. Karena di dalam surah Al-Qadar syarat dengan pembahasan akidah, syarat dengan pembahasan tauhid. Bahkan surah Al-Qadar termasuk di antara salah satu surat yang membantah akidah yang menyatakan Allah di mana-mana. Dan surah Al-Qadar kandungannya secara global ada dua kandungan para jemaah. Ada dua kandungan, nanti akan kita bahas pada pembahasannya insyaallah. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah mentadabburi Al-Qur'an. Ini kajian kita ini bertolak dari firman Allah, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka telah dikunci mati, kata Allah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ayat ini menunjukkan wajibnya untuk mentadabburi Al-Qur'an. Karena ada ancaman di situ, dikunci mati hati orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Makanya para ulama dulu ketika sibuk mereka dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan, kalau menurut Imam Ibnu Katsir, bukan sekedar yang sibuk membaca saja tanpa tadabbur. Ya. Makanya tidak benar kalau bulan Ramadan meninggalkan ilmu, menutup majelis ilmu. Tidak benar. Karena yakin para as-salaf dalam membaca Al-Quran harus dengan mentadabburinya. Dan tadabbur butuh ilmu. Maka keliru kalau di bulan Ramadan sampai dikatakan harus menutup majelis ilmu. Jadi sibuk dengan Quran. Sibukkan dengan Quran, namun tetap majelis ilmu dijalankan. Mentadabburi Al-Quran. Ini bagian daripada amaliyah Ramadan. Ya. Baik, jadi mentadabburi Al-Quran merupakan kewajiban. Dan mentadabburi maknanya merenungi. Dan bukan merenungi seperti yang bahasa kita, yakni memikirkan sendiri, bukan. yakni dengan mempelajari, membaca penjelasan para ulama ahli tafsir tentang tafsir Al-Quran. Yakni memahami makna-makna kandungan Al-Quran. Dan orang kalau sekedar baca, para jamaah tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kalau sekedar baca. Oleh karena itu, kalau ingin mendapat hidayah dari Al-Quran, itu harus dengan tadabbur. Kalau sekedar baca, dapatnya cuma pahala saja. Cuma pahala. Ya, jangan kita yang nggak ngerti bahasa Arab. Orang Arab sendiri, kalau tidak dengan mentadabburi Al-Quran, tidak akan paham. Harus dengan mentadabburinya, dengan merujuk kepada tafsiran-tafsiran kitab-kitab tafsir para ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi berangkat dari situ kita mencoba mengkaji waktu yang singkat ini faidah yang terkandung di dalam surah Al-Qadar dari sisi akidah dan tauhidnya. Surah Al-Qadar ini para jamaah sekalian 5 ayat
dan sering kita baca, namun terkadang biasa saja. Padahal subhanallah terkandung di dalamnya kandungan-kandungan akidah, tauhid yang menjadi dasar pijakan seorang muslim dalam beragama khususnya. 5 ayat ini ada khilaf ulama diturunkannya apakah dia di Mekah atau di Madinah atau Makkiyah atau Madaniyah. Khilaf para ulama. Namun dirojikan oleh Ibnu Abbas atau menurut pendapat Ibnu Abbas dia adalah Makkiyah. Karena juga di antara ciri khas karakternya adalah surat-surat yang kelompok mufassal. Jadi surat-surat Al-Quran itu ditinjau panjang pendeknya itu ada 4 macam para jemaah. Yang pertama sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Maju, baik. Jadi 7 surat yang panjang-panjang dari mulai Al-Baqarah sampai At-Taubah. Dan ini kata Nabi menduduki kedudukan kitab Taurat. Ini Taurat itu dengan 7 surat ini kalah. Jangankan dengan satu Quran full. Dengan 7 ini kalah. Kata Nabi, utitu makanat Taurah as-sab'a at-tiwal. Aku diberi oleh Allah yang bisa menempati kedudukan kitab Taurat, yaitu 7 surat yang panjang. Ya, dikenal dengan as-sab', 7. Karena memang 7 dari mulai Al-Baqarah sampai kepada At-Taubah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Anfal, 7, Al-Anfal 1, At-Taubah. Jadi 8 ya. Padahal 7. Betul 7 karena makanya surat Taubah itu mukammilatun li suratil lati qablaha. Surat Taubah itu kelanjutan surah Al-Anfal, makanya materinya sama dan buktinya juga tidak ada basmalahnya. Ya. Jadi Al-Anfal itu jadi satu dengan At-Taubah. 7. Yang kedua Al-Mi'un namanya. Al-Mi'un ini menempati kedudukan kitab Zabur. Zabur kalah dengan Al-Mi'un. Al-Mi'un yakni surat-surat Al-Quran yang ayatnya ratusan. Yang di atas sab'ut tiwal. Di atas 7 yang panjang tadi seperti Hud, Yunus, Ibrahim, Al-Kahfi, ya, Isra, Maryam. Nah, itu namanya Al-Mi'un. Itu Zabur kalah. Utitu makana Zabur al-mi'in, dan aku diberi yang bisa mengalahkan Zabur, menempati kedudukan Zabur adalah al-mi'un. Yang ketiga al-masani, itu mengalahkan Injil. Utitu makana al-inzil al-masani. Al-masani ini 7 ayat yang diulang-ulang. Di antaranya Al-Fatihah masuk kepada al-masani. Lalu Nabi bersabda, wa fudiltu bil mufassal, dan aku diunggulkan dibanding nabi yang lain dengan diberinya oleh Allah al-mufassal. Al-mufassal yakni ayat-ayat Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an yang banyak fusulnya, yang banyak pemisahnya, banyak basmalahnya. Atau al-fasal, al-mufassal yakni yang muhkam. Karena di dalam surat-surat Al-Mufassal rata-rata tidak ada yang dinasakh karena berkaitan tentang masalah akidah. Yaitu surat-surat, makanya ulama merujikan di antara Ibnu Abbas itu adalah Makkiyah karena karakter Makkiyah jarang yang dihapus karena bukan hukum. Adapun karakter surat-surat Madaniyah setelah hijrahnya Nabi itu banyak yang dihapus atau ada yang dihapus karena banyak hukum. Ya. Nah, itu al-mufassal ada 3 macam jemaah. Yang pertama mufassal yang panjang dari mulai Al-Hujurat sampai Al-Buruj. Yang kedua mufassal yang sedang awsatul mufassal setelah Al-Buruj sampai Al-Zalzalah. Dan yang ketiga mufassal yang pendek yaitu sampai kepada An-Nas. Nabi kita Muhammad SAW memberi contoh kalau salat maghrib dengan qisarul mufassal. Kalau maghrib sholatnya itu kita membaca suratnya qisarul mufassal, mufassal yang pendek. Ya. Kalau isya awsatul mufassal wa syamsi wa duhaha wal qamari idza.
Nah, itu namanya Awsatul Mufassal. Kan Mu'ad bin Jabal pernah ditegur Nabi. Mu'ad ngimamin kaumnya sholat isya, bacanya apa? Sab'ut tiwal, baca Al-Baqarah jemaah. Dimarahin sama Nabi. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'ad. Marah Nabi SAW. Gak peduli Nabi SAW bahwa Mu'ad adalah orang yang Nabi pernah sebutkan, ya Mu'ad uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Yang Nabi sanjung Mu'ad dengan perkataan Nabi, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Orang yang paling alim di antara umatku tentang halal haram adalah Mu'ad. Dan ada asar di hari kiamat kelak, ulama-ulama umat Islam akan baris di belakangnya Mu'ad bin Jabal. Ini istimewa. Tapi giliran berbuat salah, ditegur sama Nabi, enggak peduli. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'ad. Engkau membuat fitnah wahai Mu'ad dengan membaca surat Al-Baqarah ketika sholat isya mengimami kaumnya. Makanya Nabi akhir perintahkan, kenapa anda baca wasyamsi wa duhaha? Ini namanya pertengahan Awsat Al-Mufassal. Nah, surah Al-Qadar termasuk surah Al-Mufassal. Ya. Kemudian kandungan surah Al-Qadar para jemaah ada dua pembahasan secara global. Jadi surah Al-Qadar yang 5 ayat itu hanya 2 saja pembahasannya. Pembahasan pertama adalah al-imanu bil Quran, mengimani terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah, Allah yang telah menurunkannya. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini akidah orang kafir Quraisy yang mengatakan Quran itu bukan kalamnya Allah. Dan akidah orang kafir inilah diikuti oleh akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Jahmiyah, yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, tapi kalamnya makhluk, kalamnya Jibril. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada malaikat Jibril, Allah mengilhamkan kepada malaikat Jibril, lalu Jibril yang mengungkapkannya. Jadi Quran yang kita baca itu bahasanya Jibril. Dan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah inilah diikuti oleh Asy'ariyah. Jadi kalau Asy'ariyah itu jemaah tentang Al-Quran, sama. Karena memang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ketika taubat dari Mu'tazilah itu masih membawa pikiran-pikiran Mu'tazilahnya. Ya. Makanya ini bahaya, apalagi beliau itu 40 tahun loh jemaah, enggak nanggung-nanggung, Mu'tazili 40 tahun. Maka ketika tobat tetap membawa pemikiran dan masih terpengaruh. Jadi Asy'ariyah pun sama. Asy'ariyah meyakini Allah Maha Kalam. Namun Allah berbicara tidak seperti yang dianut oleh ahli sunnah bahwa Allah berbicara adalah suara, huruf-huruf dan makna-makna. Jadi kita wajib meyakini Allah berbicara itu dengan suara, dengan huruf-huruf dan makna-maknanya. Jadi Nabi Muhammad tidak menambah, tidak mengurangi. Adapun dari kalangan Mu'tazilah, kalangan Jahmiyah, termasuk yang mengikutinya adalah Asy'ariyah, jadi Allah berbicara itu kalam binafsihi. Jadi yang diungkapkan itu kepada Nabi Muhammad atau kepada Jibril. Jadi Al-Quran itu ungkapan Jibril atau Muhammad. Kan berarti sama akidah mengingkari tentang Al-Quran kalamullah, mengingkarinya. Maka dalam surah Al-Qadar dijelaskan bahwa Al-Quran dari sisi Allah, Al-Quran kalamnya Allah, Allah yang telah menurunkannya. Yang kedua para jemaah sekalian, kandungan surah Al-Qadar nanti akan kita kaji dari sisi akidahnya. Yang kedua, surah Al-Qadar kandungannya adalah menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Sudah 2 itu saja. Jadi surah Al-Qadar kandungannya 2 itu saja. Pertama, menjelaskan tentang keimanan seorang muslim, seorang mukmin kepada Al-Quran. Dan yang kedua, menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar.
di mana disebutkan turun Al-Quran, disebutkan malaikat pada turun, salamun hatta matla'il fajr, tanazzalul malaikat. Nah, itu bagian dari keutamaan Lailatul Qadar sudah. Ya. Baik, kita baca ayatnya dan kita gali faedahnya berkaitan dengan masalah tauhid, masalah akidah. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, ungkapan kami dalam Al-Quran itu menunjukkan ta'zim, pengagungan. Jadi bukan menunjukkan Allahnya banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu juga dengan domir menunjukkan kami. Ini justru menunjukkan pengagungan. Allah Maha Agung. Berhak untuk mengatakan kami. Bukan aku tapi kami. Inna anzalna. Kemudian hu. Kenapa Allah tidak menyebut inna anzalnal qur'ana? Di dalam bahasa Arab ketika diungkapkan dengan domir atau kata ganti, dan saya kira dalam bahasa Indonesia juga sama, ada kemiripan, itu menunjukkan penghormatan para jemaah. Menunjukkan penghormatan terhadap yang disebutkan dengan kata ganti tadi. Pengagungan terhadap Al-Quran. Sama halnya kita, ada orang mungkin orang terhormat namanya Fulan bin Fulan. Lalu kita nggak sebut namanya, kita sebut beliau. Lebih sopan mana para jemaah? Lebih sopan beliau. Nah sama, miriplah dengan bahasa Arab. Baik. Fi lailatul qadar, pada malam al-qadar. Al-qadar ada 3 makna. Yang pertama, al-qadar bermakna at-tasyrif wa ta'zim. Maknanya agung, mulia. Dalam bahasa Arab juga demikian. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Orang-orang kafir tidak mengqadarkan Allah dengan sebenar-benar pengqadaran. Artinya tidak memuliakan. Al-Qadar yang kedua maknanya malam yang at-tadyiq, malam yang sempit. Dan maksud sempit juga ada 2 makna di sini. Yang pertama sempit dengan makna katsirul malaikah allati tanzil ilal ard. Sempit maksudnya dengan banyaknya jumlah malaikat yang turun ke bumi. Sehingga Nabi mengatakan innal malaikata fi tilka lailah aktsar min adadil hasa. Bahwasanya para malaikat yang turun di malam tersebut ke bumi ini, nah perhatikan, turun ke bumi ini lebih banyak daripada jumlah bebatuan yang ada di muka bumi. Saking banyaknya, sehingga malam itu dikatakan sempitnya, disempit dengan jumlah malaikat. Dan malaikat turun kemana? Ke bumi. Kalau Allah turun bukan ke bumi, ke langit dunia. Hati-hati, jangan ngomong Allah turun ke bumi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia. Allah turun ke langit, cuman langit yang terdekat ke bumi. Bagaimana cara turunnya Allah? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa turun dengan makhluk. Tapi malaikat turunnya ke bumi. Yang kedua, sempit maknanya para jemaah, yakni ikhfa'u ilmi lailatul qadar. Maksud sempit yakni disempitkannya ilmu, dirahasiakannya ilmu tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Dan sering saya sampaikan di banyak media, bahkan saya terjemahkan juga videonya Syekh Ali Hasan Al-Halabi tentang kapan Lailatul Qadar terjadi. Yang pada intinya jemaah, jangan fokus kita ini di yang ganjil dari arah depan, karena Nabi menyebutkan iltamisuha fi sabi'atin tabqa. Cari Lailatul Qadar itu di 7 malam yang sisanya. Yang ngitung ganjilnya dari belakang. 7 yang sisa dari belakang, 5 yang sisa dari belakang, 3 yang sisa dari belakang. Berarti dari depan maknanya malam genapnya itu. Maka jangan fokus kita kepada ganjilnya. Tidak usah ganjil, tidak usah genap. Yang penting 10 hari akhir, 10 malam Ramadan yang akhir, fokus ibadah, pasti dapat Lailatul Qadar. Cuman memang seringnya di 7 malam yang akhir dan paling seringnya di malam 27 dari depan. Itu paling sering, namun bukan berarti memastikan. Makanya kata Syekh Ali Hasan, sampai sahabat sumpah, wallahi demi Allah, innaha lailata 27. Itu malam yang 27. Iya, dia sumpah itu menyaksikan tanda-tanda di waktu dia. Ya, waktu kita sekarang tentu lain para jemaah.
Oleh karena itu kita fokus. Nah, yang ketiga al-qadar maknanya at-takdir, yakni takdir. Karena di malam tersebut ditetapkan takdir. Dalilnya surah Dukhan ayat 4. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Nah, malam penuh berkah. Kemudian di malam tersebut ditetapkan perkara dengan penuh hikmah, maksudnya takdir setahun. Sisi rahasia surah Al-Qadar adalah iman kepada takdir yang mutlak dan juga iman kepada takdir yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Karena takdir itu ada takdir takdir mutlak lauhil mahfuz, yang kedua takdir al-umuri, takdir seumur hidup sekali, ada takdir al-hauli, takdir tahunan, ditetapkan di malam Lailatul Qadar, ada takdir al-yaumi, takdir hariannya. Siapa hari ini yang meninggal, siapa hari ini yang hidup. Demikian pula dalam 1 tahun tersebut. Baik, inilah malam Al-Qadar ya, 3 makna Al-Qadar. Yang kedua Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Para jemaah, kalau di dalam Quran mendapati kata, lafaz, kalimat wa ma adraka ma, itu maknanya menunjukkan ini istifham yang mengandung makna at-tafkhim, pengagungan. Jadi kalau ada kata-kata wa ma adraka ma, sudah, itu berarti perkara tersebut agung, perkara tersebut dahsyat. Makanya Allah berfirman lafaz ini untuk kiamat. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka ma al-qari'ah, al-haqah, mal haqah, wa ma adraka ma al-haqah. Ini istifham, pertanyaan yang menunjukkan perkara yang disebutkan tersebut at-tafkhim wa ta'zim. Semua lafaz itu, coba hari kiamat pakai lafaz itu dalam Quran. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yaumuddin, yaumul qiyamah. Kemudian tentang Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maka Allah mengagungkan Lailatul Qadar pada lafaz ini. Pada lafaz wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu Allah jawab dari istifham Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik. Lebih baik di sini para jemaah. Al khairiyah huna khairiyatul amal. Perhatikan. Yang dimaksud kebaikan yang dianggap lebih baik dari 1000 bulan itu maksudnya kebaikan amal ibadah. Yani amal yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amal 1000 bulan lebih yang dilakukan di luar Lailatul Qadar. Makanya rugi kalau kita amalnya sedikit, berarti kelipatannya nanti sedikit. Rugi kalau cuma tahajud, rugi kalau cuma sholat. Rugi kalau cuma sedikit rakaatnya. Maka yang afdol itu adalah kita tarawih pada Isya, dilanjut malamnya juga tarawih lagi. Jadi bertambah rakaatnya. Namun sebagian ikhwah kita menunda tarawih pada Isya, ya, dioper jadi jam 2. Itu juga lumayan. Tapi nggak nambah apapun. Tapi nambah apa pada jamaah di situ? Nambah keutamaan tentang waktu sholat malam. Karena waktu yang afdal sholat malam adalah kapan? Waktu nuzulil ilahi, saat Allah turun ke langit dunia. Itu diakhirkan. Makanya dia mengatakan ij'alu akhir salatikumul witr. Jadikan akhir sholat kalian itu penutupnya itu witir. Makanya saya sarankan yang sholat 2 kali, jangan witir pada isya'nya, witirnya nanti diakhirkan karena itu yang afdal. Ya, witirnya diakhirkan. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, kebaikan di situ kebaikan amal, bukan orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar tanpa amal, tidak. Dan amalan Lailatul Qadar adalah amalannya apa? Kata Nabi, Aisyah menceritakan bagaimana amalan Nabi. Intinya al-ijtihad fil ibadah. Itu intinya. Yani bersungguh-sungguh bertambah ritme ibadah. Jadi Lailatul Qadar itu amalan ya tetap sama saja, sholat, baca Quran sama saja dengan malam-malam sebelumnya.
cuman ditambah ritmenya. Jadi bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, wa ahya lailahu, Nabi tidak tidur. Tapi Nabi menghidupkan malam, maknanya begadang sampai pagi. Itu makna ibadah di malam-malam Lailatul Qadar. Tidak tidur jemaah, tidur sejenak bangun lagi, tidur lagi bangun lagi. Salat 2 rakaat, 4 rakaat capek, bangun lagi, tidur dulu, bangun lagi, sampai subuh tidak tidur. Kalau cuman salat ya biasa, ya berarti biasa. Sementara Nabi memberi contohnya apa? Syadda mi'zarahu wa iqada alahu wa ahya lailahu. Ikatkan kencang pinggang kain sarung beliau, dikencangkan kain sarung beliau, kemudian beliau bangunkan seluruh keluarganya dan beliau mengisinya. Maknanya begadang. Makanya Aisyah mengatakan, aku enggak pernah lihat, aku enggak pernah tahu Rasul itu kalau ibadah malam suntuk kecuali di 10 akhir Ramadan. Enggak pernah Nabi ibadah semalam suntuk, maksudnya bukan enggak pernah. Orang Arab itu biasa begitu jemaah. Maksud enggak pernah itu jarang. Jadi ibadah Nabi semalam suntuk, baca Quran semalam suntuk, salat semalam suntuk di 10 akhir Ramadan. Makanya mana amalan kita dibandingkan dengan para as-salaf terdahulu dalam masalah mengisi 10 akhir Ramadan. Lalu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat, dan malaikat turun maknanya membawa rahmat. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ketika malaikat turun disebutkan di Lailatul Qadar, maknanya turun dengan membawa rahmat. Maknanya berarti kalau ada tempat yang malaikat terhalangi masuk, menunjukkan tempat tersebut, kata beliau, jauh dari rahmat, jauh dari berkah. Apa contohnya? Malaikat tidak masuk rumah yang ada padanya anjing atau surah. Dan surah ada 2 jemaah. Surah yang diharamkan dan ada surah yang dihalalkan. Sebagian ulama tapi ya, Syekh Utsaimin mengatakan surah itu artinya gambar makhluk bernyawa. Itu surah. Kalau selain gambar makhluk bernyawa mutlak sepakat boleh. Tapi gambar makhluk bernyawa itu ada 2 hukum. Ada yang hukum haram dan menurut sebagian ulama ada yang hukum halal. Yang haram itu ketika gambar makhluk bernyawa dimuliakan, dipajangnya dimuliakan, walaupun tidak disembah. Adapun gambar makhluk bernyawa yang dibolehkan ada di rumah kita, ketika gambar tersebut dihinakan. Dijadikan keset boleh, atau untuk diduduki karpet, tikar boleh. Makanya Nabi SAW ketika Aisyah memiliki tirai, dibelah oleh Aisyah, dijadikan wisadah, tempat duduk Nabi, supaya diduduki itu boleh. Makanya antum punya foto antum tetap nggak boleh dipajang, tapi untuk dihinakan boleh. Jadi foto antum untuk keset gitu boleh. Termasuk gambar makhluk bernyawa di piring yang piringnya digunakan untuk makan itu boleh. Piring. Ya. Dan ini menurut sebagian ulama maksudnya, tidak ijma. Sebagian tetap memutlakan. Namun Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan beliau membolehkan, termasuk yang berpendapat boleh kalau untuk dihinakan seperti untuk dipakai tadi. Jadikan keset, disendal, diinjak-injak, ya, atau di piring yang piringnya dipakai, bukan piring yang dipajang, pajangan kan ada tuh. Itu tetap tidak boleh. Nah, kemudian disebutkan waruh Jibril. Ya, ini menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril, agungnya malaikat Jibril. Allah sebutkan malaikat secara umum, lalu Allah sebutkan Jibril secara khusus. Baik. Lalu Allah berfirman, bi'idni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Rabb mereka. Nah, izin di sini maksudnya izin al-kauni. Karena izin Allah itu ada 2 macam jemaah. Ini izin apa yang malaikat bawa ini? Turun ke bumi, ini izin apa? Izin al-kauni. Izin Allah itu ada 2 macam. Yang pertama al-idnu syar'i, izin syar'i. Yang kedua al-idnul kauni, izin kauni.
Izin syar'i itu seperti izin Allah terhadap masalah ibadah. Sesuatu yang Allah cintai. Ya. Adapun izin kauni maknanya izin-izin yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan walaupun Allahnya tidak cinta, tidak suka. Misalnya dukun itu ternyata manjur. Atas izin siapa dukun itu bisa menyembuhkan? Ternyata atas izin siapa? Enggak boleh atas izin dukunnya, atas izin Allah. Ya. Atas izin Allah dukun ini bisa menyembuhkan atas izin Allah. Walaupun Allah tidak suka yang namanya dukun, Allah benci, namun izin di situ yakni secara pentakdiran Allah harus tetapkan itu sebagai ujian. Sama hanya kehendak-kehendak Allah secara kauni. Adapun izin syar'i, izin dalam agama ini tidak boleh kita untuk membuat mengada-ada dalam agama tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka syar'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka membuat sekutu, berbuat syirik dengan mengada-ada membuat syariat yang tidak Allah izinkan? Nah, ini izin syar'i namanya. Makanya jemaah sekalian, kenapa bid'ah lebih berat dosanya daripada berzina? Karena di dalam bid'ah itu ada unsur kesyirikan, mensejajarkan, mensetarakan antara hak membuat syariat Allah dengan makhluk. Yang hanya berhak membuat syariat hanya Allah dan Rasulnya. Lalu dia membuat-buat syariat. Antum catat surah Syura ayat 21. Itu bahaya bid'ah. Allah menyebutkan am lahum syuraka. Apakah mereka berbuat syirik, ada sekutu-sekutu. Syara'u lahum minad din. Mereka membuat syariat dalam agama yang malam ya'dan bihillah, yang tidak Allah izinkan. Nah, jadi izin di sini izin syar'i maknanya. Adapun izin kauni tadi contohnya. Atas izin Allah pelacur itu dapat duit. Atas izin Allah maksudnya apa? Bukan Allah ridha kepada pelacuran atau ridha kepada perdukunan. Tapi Allah takdirkan, Allah tetapkan sebagai ketentuan. Adanya kebaikan, adanya keburukan Allah tetapkan. Nah, izin yang dimaksud dalam surah Al-Qadar izin secara kauni. Membawa perkara, membawa perintah. Nah, apa itu? Perkara gaib jemaah. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Min di sini maknanya as-sababiyah. Yang maknanya bi. Min dari, tapi terjemahnya antum terjemahkan dengan membawa perintah. Lalu salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan. Perhatikan lafaz salamun hiya. Perhatikan jemaah. Salamun hiya. Itu harusnya mubtadanya itu hiya dulu. Mubtada salamun. Mubtada salamunnya khobar. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau mubtada diakhirkan, khobar dikedepankan, ini berfungsi taksis. Nah, disitulah loh, kalau perlunya kita ini belajar bahasa Arab. Memahami bagaimana lafaz-lafaz syariat, sehingga nggak salah tafsir. Ketika Allah menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun hiya, itu salamun itu khobar yang didahulukan. Hiyanya mubtada yang diakhirkan. Apa faedahnya kok di otak-atik begitu? Dari ketentuan asalnya, ini ada fungsi dalam bahasa Arab. Dalam kaidah taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan itu berfaedah pembatasan, pengkhususan. Maknanya hanya di malam itulah adanya keselamatan. Hanya di malam itu, dan ini menunjukkan pengagungan terhadap Lailatul Qadar. Hanya di malam itulah. Berarti di malam lain tidak ada seperti itu. Keselamatan dari mara bahaya, keselamatan dari azab api neraka, atau taslimul malaikah ala ahlil masajid, atau ucapan salamnya para malaikat kepada penduduk masjid yang sedang rukuk sujud kepada Allah. Walaupun annahum la yash'urun, walaupun penduduk masjid enggak nyadar kalau malaikat mengucap salam. Karena salam malaikat maknanya doa. Jadi subhanallah jemaah, di malam tersebut malaikat mengucap salam kepada seluruh penduduk masjid.
Makanya memang afdolnya kita di akhir Ramadan ini jangan di rumah kalau bisa. Cuman bagi yang di masa pandemi ini memang sudah bukan lagi bahasan kita sudah ya. Ini pandemi sudah khair insyaallah. Tapi kalau misalnya memberikan kelonggaran di masjid lebih afdal. Bahkan para sahabat dulu sebelum dikumpulkan oleh Umar bin Al-Khattab tarawih pada satu imam yakni Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab, kan para sahabat Rasul mereka sholat sendiri-sendiri di masjid. Ada yang berjamaah, di sini pojok berjamaah, di sebelah sana berjamaah. Ada yang sholat sendiri, ada yang demikian. Akhirnya oleh Umar dikumpulkan. Maknanya berarti berjamaah. Kebiasaan para salaf dari dalam bulan Ramadan, mereka makmurkan masjid-masjid mereka. Di masjid dimakmurkan. Nah, kemudian salamun di hatta matla'il fajr, yakni sampai fajar. Makanya fajar itu jemaah, para malaikat naik kembali. Dan itulah diantara tafsiran sebagian ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil perkataan Nawawi, kenapa tanda Lailatul Qadar di pagi hari redup cahayanya tidak terang? Itu tanda kalau malam Lailatul Qadar. Kenapa paginya matahari la syu'a fiha? Kenapa matahari tidak terang? Karena para malaikat naik kembali ke langit sehingga sayap mereka dan cahaya terang mereka menghalangi, menutup cahaya matahari sehingga matahari menjadi redup. Itu diantara sebab dan diantara hikmah kenapa matahari redup dan kenapa itu ciri daripada Lailatul Qadar malamnya. Baik, faedah dari tauhid yang paling penting, paling pokok para jamaah sekalian, yang pertama penetapan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Qur'an. Nah, kalau turun maknanya dari mana ke mana? Dari yang tinggi ke yang rendah. Berarti Allah Subhanahu wa taala al-ulu. Dan ketinggian Allah ini ditetapkan oleh ahli bid'ah pun. Namun ketinggian yang ditetapkan oleh ahli bid'ah, sifat ulu yang ditetapkan oleh ahli bid'ah adalah al-ulu as-sifat. Yani ulu pada sifat, bukan ulu pada zat. Adapun ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat ketinggian Allah itu apa? Pada zatnya dan pada sifatnya Allah. Jadi kata ahli bidah Allah itu maha tinggi. Apa tinggi itu? Sifatnya katanya. Adapun zatnya Allah, Allah tidak di atas, Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Ada tapi tidak ada di mana-mana. Itu akidah Jahmiyah loh jemaah. Jadi Jahmiyah itu ada dua akidah ya. Akidah yang pertama, Allah mawjud bila makan. Allah ada namun tidak di mana-mana. Yang kedua, Jahmiyah yang bingung. Allah yang kedua nih akidah Jahmiyah juga, jadi mereka pecah. Yang kedua, Allah di mana-mana. Allah menitis pada makhluk. Nah, itu Jahmiyah, Allah di mana-mana. Dengan dalil-dalil ayat Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi sekali lagi bahwa sifat ketinggian Allah itu ada berapa macam? Ada dua sifat ketinggian Allah. Yang pertama, Allah tinggi secara zat. Dan yang kedua, Allah tinggi secara sifat. Dan ahli sunnah wal jamaah menetapkan maha tingginya Allah atau ketinggian Allah. Itu dalilnya nggak nanggung-nanggung. Allah tinggi secara zat. Bukan sifat saja. Zat Allah tinggi itu dasar dalilnya nggak nanggung-nanggung. Kalau secara afrodnya, secara perinciannya lebih dari 3.000 dalil. Tapi kalau secara global pengkelompokan, yang pertama dalil Quran, yang kedua dalil hadis, yang ketiga ijma, yang keempat dalil akal, yang kelima dalil fitrah manusia. Coba antum lihat orang yang mengingkari Allah di atas. Coba antum perhatikan orang-orang yang mengingkari Allah di atas, orang yang mengatakan Allah maujud bila makan katanya. Itu mereka tanpa mungkin enggak nyadar atau bagaimana. Dia ketika menyebut Allah dia langsung jarinya tuh ke atas. Pokoknya bagaimana tergantung Allah katanya. Allah begini. Loh katanya Allah maujud bila makan, enggak mau menetapkan Allah di atas. Itu fitrah namanya. Fitrah. Makanya Abul Ma'ali itu pernah dia ditanya oleh muridnya Al-Hamadani dan dia mengingkari sifat yakni Allah berada di atas, diingkarinya.
Lalu muridnya tanya, sudahlah imam katanya, jangan berbicara dalil Quran, hadis, sudah jangan. Kita ini bagaimana untuk menepis perasaan kita? Kalau kita ini sedang berdoa kepada Allah, selalu pikiran kita tuh, selalu kita terbayang zat yang ada di sana terus. Selalu pikiran kita berada ke atas terus. Bagaimana membuang perasaan ini wahai imam? Sudahlah, jangan ngomong dalil Quran, sudah. Bagaimana itu? Akhirnya apa, dia di atas mimbarnya nepuk jidatnya. Dia mengatakan, hayyarani hamadani gitu. Dia nepuk-nepuk jidatnya. Si Hamadani membuat saya pusing katanya. Itu Abul Ma'ali, dan dia tobat dari akidah Ahlul Kalam kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menetapkan Allah istiwa 'alal 'arsy. Dan ini dasarnya surah Al-Qadar ini. Dalil dari Quran pun para jamaah itu beraneka ragam rupanya. Dengan penyebutan tegas sabbihisma rabbikal a'la. Itu tegas-tegas penyebutan Allah itu maha tinggi. Yang kedua, dalil menyebutkan sesuatu yang turun dari Allah seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau penyebutan sesuatu yang naik kepada Allah. Bahkan mereka kalau merayakan Isra Mi'raj, itu maknanya merayakan kenaikan Nabi, Mi'raj Nabi. Itu mereka ingkari sendiri hati nuraninya. Demikian pula penyebutan tentang ada kata-kata fauq. Yani fauq maknanya di atas makhluknya. Jadi zat Allah tinggi di atas makhluknya. Allah istiwa di atas arasnya. Bukan hanya sifat Allah yang tinggi, tapi zat Allah juga tinggi. Kemudian penetapan iman kepada para malaikat. Kemudian juga penetapan iman kepada qada dan qadar. Demikian, ini sebenarnya materi panjang, bagus sekali materi ini kalau kita kaji secara detail tentang poin-poin akidah, namun secara global demikianlah surah Al-Qadar. Ternyata terkandung di situ tentang sifat-sifat Allah, terkandung tentang akidah keimanan kepada rukun iman yang 6, salah satunya iman kepada para malaikatnya, iman kepada takdir dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa disampaikan, dan mohon maaf karena waktu kita memang betul-betul sangat-sangat terbatas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allah ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.